Amerika Serikat ya. Kita tidak berbicara tentang bagaimana Ranti dan mungkin juga Rich pribadi memaknai semboyan ini, tapi bagaimana ini digunakan oleh Amerika Serikat ya. Saya bisa melihat poin yang diungkapkan suami saya tadi, bahwa kata trust itu terkesan lebih sekuler. Kalau seandainya semboyannya itu in God we have faith, itu harus murni hanya berbicara tentang orang yang beragama secara taat. Kalau tidak beragama atau sekuler, ateis, entah apa ya, itu tidak akan nyambung dengan kata faith ini, ya enggak. Tapi kalau trust itu ya bisa, karena digunakan juga ya dalam konteks tadi trust seseorang. If I could just interrupt, I'm sorry. Yeah, sure. I'm sorry. I trust my sheikh, but I have faith in Allah. That's what I really mean to say. Thank you very much. Thank you. Nah, ini sebenarnya maksud kita sama ya. Jadi trust bisa bermakna lebih sekuler. Dan itu memang saya juga sepakat bahwa apalagi melihat penggunaan semboyan itu bisa saja dalam konteks-konteks yang tidak ada kaitan secara langsung dengan agama. Bahkan saya sempat juga menggoogle semboyan ini dan menemukan penjelasan di Wikipedia kalau tidak salah ingat, bahwa semboyan itu dipakai oleh kelompok-kelompok yang sangat anti-Islam setelah 11 September. Jadi mereka menggunakan semboyan in God we trust untuk mengatakan ya kita trust in God untuk melawan Islam. Jadi semboyan ini bisa dipakai untuk berbagai macam tujuan. Oke. Selanjutnya Pak penanya tadi Mas, dapat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kindi. Ketika pemaparan buku ini disampaikan oleh para pembicara, saya menangkap Mbak Ranti menemukan titik klimaks perjalanan spiritualnya di Amerika. Nah, jadi pertanyaannya, apakah selama Anda berinteraksi sosial atau hidup di Indonesia tidak menemukan perjalanan spiritual sebenarnya gitu? Karena sebenarnya dalam judul ini secara tidak langsung juga mengkritik kultur sosial di Amerika yang sangat mengagung-agungkan kesetaraan. Terus yang kedua, apakah ada rencana Mbak Ranti ini untuk meluncurkan atau mendiskusikan buku ini di Amerika? Terima kasih. Sebenarnya klimaks dari perjalanan yang sepenggal ini yang belum selesai ini itu di Saudi Arabia, di Mekah dan Madinah. Ketika makna dari semua perjalanan itu buat saya pribadi terbuka. Jadi bukannya di Amerika sendiri. Indonesia dan Amerika adalah ketika saya mulai mengalami peristiwa-peristiwanya dan kemudian akhirnya disatukan dirangkaikan ketika berhaji. Tentang rencana untuk launching di Amerika, saya sendiri terus terang tidak pernah merencanakan bikin buku atau launching buku ini gitu ya. Jadi saya sih melihat bagaimana ini akan mengalir saja gitu. Kalau kemudian ada kesempatan dan tidak ada permintaan dari pihak-pihak di Amerika, tentu saya sangat terbuka. Tapi kalau tidak pun saya tidak akan sibuk mencari kesempatan itu, karena terus terang saya juga sebagai dokter gigi di Amerika lumayan sibuk juga dengan urusan di klinik. Demikian. Mungkin ada pertanyaan lain, saya persilahkan pada teman-teman.
Silakan. Oke, baik, singkat aja saya. Pertanyaan saya adalah, kalau menggunakan kacamata tarekat, maka sebenarnya tidak ada musuh. Semua proses itu sebenarnya adalah bagian dari upaya untuk purifikasi. Lalu sekarang pertanyaan saya, sampai sementara kalau mau dibaca pakai postkolonial tadi, jelas bahwa Amerika dan sebagainya hadir sebagai oposisi binar dari apa yang ingin dicapai oleh Mbak Ranti dalam perjalanannya, dalam perjalanan spiritualnya gitu. Sekarang pertanyaan, dan yang menarik menurut saya dari buku ini adalah, yaitu saya mau tahu Mbak Ranti sendiri melihat Amerika itu sebagai semua diskriminasi dan sebagainya itu ini musuh atau apa sih? Karena selama ini terus terang kita sering melihat Amerika, melihat Barat sebagai musuh, sebagaimana Barat melihat kita sebagai musuh. Jadi sebenarnya tidak dari sisi itu nggak beda kita sama orang Barat sendiri, cuma melihat orang sebagai musuh. Terima kasih. Yeah, whether I think that America is the enemy, just like Muslims think that America is enemy and America thinks Muslims enemy. Especially Musuh kita itu The setan. enemy is Shaitan. The enemy is in here. It's our Hawa. Okay? If we don't have to question our Hawa, it wasn't like this to us, especially the Pakistan. Okay? I'm sorry. Yeah. I'll let you answer. Jadi demikian. Ya, kita kan, ya, saya selalu melihatnya dari sisi spiritualnya, gitu ya, bahwa Allah menciptakan sesuatu di hadapan kita itu sebagai ujian yang kemudian akan mensucikan jiwa saya. Mudah-mudahan itu harapan kita semua, gitu ya, berkali-kali. Jadi saya sih tidak berpikir jauh-jauh ini adalah musuh dan sebagainya, karena ya itu seperti yang suami saya bilang, bahwa musuh kita yang terbesar sebenarnya adalah diri kita sendiri. Ya, jadi mudah-mudahan menjawab. boleh saya ikut menjawab. Karena bagi saya mungkin perspektifnya berbeda ya, karena saya mengenal pasca kolonial sebelum menjadi Muslim, jadi yang mungkin campuran dalam kepala saya ini jadi berbeda. Nah, bagi saya justru kalau saya membaca buku Mbak Ranti ini, saya melihat bahwa di satu sisi memang seperti yang diterangkan tadi, segala pengalaman selalu dimaknai secara spiritual, dan kemudian tidak ada musuh dalam arti tidak ada atau emosi amarah atau kebencian yang mungkin timbul itu diatasi dengan jalan spiritual itu. Tapi di sisi lain saya lihat justru hal itu atau diskriminasi yang dialami itu bisa ditentang ya dengan sangat tenang dan rasional, dan dia bisa memperjuangkan keadilan sampai di titik di mana itu benar-benar tampak tidak mungkin lagi. Itu ya karena ada kekuatan batin semacam itu, saya rasa. Jadi ini bukan hal yang bertentangan, saya pikir, kalau saya lihat dari cara Ranti menarasikannya, justru jalan sufi yang dipilihnya itu sama sekali tidak membuatnya menjadi orang yang mengalah, ya, yang kemudian menjadi lemah, yang tidak pernah memperjuangkan keadilan. Tapi ya dia selalu berusaha untuk melihat itu sebagai sebuah perjuangan untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan hak yang memang harusnya didapat, gitu. Bukan sebagai semacam misalnya balas dendam pribadi. Jadi dia mengusahakan ya mengontrol emosi-emosi negatif pribadi yang masuk di situ, tapi tetap tanpa mengalahkan perjuangannya. Jadi saya
kalau saya melihat dari sebagai orang luar, mungkin dari buku ini saya tidak melihat ada pertentangan antara melihat atau menentang ketidakadilan yang terjadi dengan jalan spiritual yang dipilih di sini. Boleh komentar singkat? Ya. Singkat, sebentar. Ya, terima kasih. Saya sepakat dengan jawaban. Sebenarnya saya sudah tahu karena saya kenal lama dengan Mbak Ranti dan Mas Rich. Tapi basic pertanyaan saya itu adalah sebenarnya sekarang di Indonesia kita ketemu orang mengkampanyekan melawan ketidakadilan Barat, tapi dengan memusuhi Barat gitu. Dan itu yang digaungkan habis-habisan oleh politisi-politisi hijaber yang saya tidak tahu seperti apa modelnya. Tapi menurut yang saya mau tunjukkan bahwa Mbak Ranti dan bukunya sebenarnya punya cara lain untuk menunjukkan bagaimana menghadapi diskriminasi ketidakadilan dengan cara yang lebih elegan tanpa melihat orang sebagai musuh. Karena yang memusuhi Barat itu tanpa sadar pakai produk Barat terus. Iya, bahkan menteri produk Barat terus. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya silakan ada kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris. Terima kasih atas waktunya. Ada beberapa pertanyaan kemudian tanggapan juga tentang buku infografis ini. Yang pertama yang saya ingin sampaikan tentunya kepada Teh Ranti ya. Ranti karena saya Jawa Barat juga. Yang pertama, dia bersyukur sekali karena Allah telah mengantarkan Teh Ranti ke Amerika, kan? Kemudian klimaksnya yang dikatakan tadi adalah sampai ke Mekah atau Mukarramah. Nah, bagi saya ini yang saya ingin garis bawahi adalah tentang pekerjaan Teh Ranti ini. Dan banyak tadi disinggung tentang makna diskriminasi. Bagi saya, karena saya belum baca bukunya, ini sebenarnya yang dirasakan Teh Ranti ini diskriminasi dalam hal apa? Apakah diskriminasi terhadap pekerjaan itu sendiri? Sehingga itu sebenarnya tidak pas bekerja di sini. Atau diskriminasi terhadap belief yang selama ini Teh Ranti sudah yakini. Dalam hal ini adalah ajaran Islam. Nah, makanya saya ingin tanyakan itu, apakah diskriminasi dalam hal ini adalah pekerjaan itu sendiri, atau diskriminasi terhadap keyakinan yang selama ini Teh Ranti rasakan? Jadi kalau masalah pekerjaan itu tidak apa ya, akar dari diskriminasi itu sendiri ada diskriminasi terhadap keyakinan saya akan salah satu syariat Islam, yaitu mengenakan hijab. Jadi itu akarnya. Kemudian dari akar ini berkembang diskriminasi lainnya seperti kita kehilangan pekerjaan, kemudian and so on and so forth. Jadi kalau misalnya istilahnya ya nauzubillah min dzalik, semoga Allah melindungi saya dari hal yang demikian. Dan saya juga nggak tahu bagaimana takdir saya ke depannya. Kalau memang ternyata saya menanggalkan hijab saya, masalahnya semua selesai. Alhamdulillah, Allah itu ini semua atas kebaikan Allah gitu ya, bahwa saya adalah dokter gigi yang sangat qualified sekali dengan standar Amerika. Yang notabene saat ini adalah leader dari kedokteran gigi di seluruh dunia ya. Jadi yang saya katakan itu, kalau misalnya memang ini dan ini semua adalah kebaikan-kebaikan dari Allah, dan semoga Allah juga menjaga hijab ini sesuai dengan keyakinan saya, itu adalah demikian. Jadi dan buat saya sekarang itu bukan masalah lagi, karena alhamdulillah setelah melewati semuanya dan mengerti sebagian ya, saya yakin pasti ada makna-makna lain yang lebih dalam yang akan terungkap atau mungkin tidak terungkap karena memang belum waktunya dan sebagainya. Tapi buat saya masalah diskriminasi itu lagi-lagi memang pada saat menjalani itu sesuatu yang menyakitkan,
tapi kemudian kita mengerti bahwa sebagai berjalan kita tidak boleh mengeluh, dan kita tahu bahwa di balik itu ada obat untuk penyakit hati kita, apapun itu bentuknya. Semoga Allah mengangkat itu. Sama ini mungkin ya. Hari ini juga kan Indonesia kan lagi polemik ya, tentang poluan. Ya, poluan juga kan. Jangan-jangan di Indonesia hari ini pun poluan-poluan yang pengen hari ini kan pengen pakai hijab juga ya. Jangan-jangan ranti-ranti di Indonesia justru banyak sekali, terutama di kalangan poluan di Indonesia hari ini. Kemudian saya juga ingin bertanya sama Rich, pendekatan tarekat. Apakah menurut Anda hijab itu merupakan puncak dari ketenangan seseorang? Artinya ya, karena is hijab the sakina, outer hijab or inner hijab? Pertanyaannya Mas, yang hijab yang Mas maksudkan? The outer hijab, okay, and I don't wear one, okay, so don't have that. I don't have to worry about that. Okay. As I understand it, okay, I shouldn't say anything about it because I've never worn one. That's a different story. That's someone better off, okay, who's actually experienced. I've never experienced having to wear a hijab outside. But I do know, however, that when you do your salat, okay, then you have a little, if you wear the little, you know, soban, okay, you wear it over your head, okay. It's one of the best ways to do your salat. Okay? And when you're in Tariqat, okay, you really want to protect and perfect your salat. Okay? And this is one of the best ways to do it. Okay, at least for a guy. Now for a woman it's a different story. I've never had the experience of wearing it, okay, so maybe I shouldn't comment on it. Okay? Now as far as hijab call, oh yeah, everyone's got one of those. And it's allowed to put sakina in your heart, right? Okay, it's not you. Allah's the only one who's allowed to put sakina in your heart. Now he's not going to put sakina in your heart if your heart's diseased. Right? He's not. Okay? So, if you want to have Allah put sakina in your heart, what do you have to do? 535. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi wasilatan wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Now, what's the definition of tuflihun? That's what it is. Okay? Once you do that, then, inshallah, Allah will put sakina in your heart. But you have to go through this whole process. It's a process. It's a process of trust. It's a process of faith. It's a big process of patience. A huge process of patience, okay? You've got to go from being, I want to be president, I want to be on Wall Street, I want to make a lot of money, okay? To go into the process of being of who? Of Allah. It's no longer what I want, it's what Allah wants. So what does Allah expect of me? I take myself, okay, and I put myself into the hands of my sheikh, okay? Okay? And I'm like a dead person. And I'm just taking it as it comes. Taking it as it comes, okay? From here to here to here to here, going around here, okay? And you just take it. You take it. And the process, okay, of melting down this ego, okay, takes time. But it takes even more patience than time, okay? Because it's a process of submitting yourself. Submitting. This is what we are as Muslims. We're supposed to submit. Who are we submitting to? Our own hawa? I want. Well, what about Allah wants from you? What does Allah expect from you? What does He want from you? What did He put you on this earth for? There's a reason for that. Are you just here to eat, drink, and defecate? Is that all you're here for? No, you're here for something very specific.
There's a little seed inside of each one of us, okay? That if we go right ahead, perfect this, okay, and purify this, okay, it grows and it sprouts. Itu masih hidup. That's a different story, right? Ya, mungkin saya ingin mengutarakan pengalaman yang berbeda dengan Ranti yang terjadi dengan pengalaman saya sendiri. Orang tua saya dari pesantren. Orang tua saya dari pesantren. Lalu saya dulu sekolah di madrasah. Ya. Saya dulu sekolah di madrasah itu bukan di SMP. Di madrasah itu juga tidak diwajibkan untuk mengenakan, karena kebetulan saya di madrasah negeri. Waktu itu tahun-tahun 80-an ya berarti. Di madrasah negeri itu juga tidak diwajibkan mengenakan jilbab. Jadi teman saya di madrasah itu juga bermacam-macam, ada yang mengenakan jilbab, ada yang tidak. Kemudian di madrasah Aliyah juga begitu. Ya. Berbeda dengan nanti yang mengenakan jilbab dan dia berkeputusan untuk mengenakan jilbab justru ketika dia mengenakan pendidikan di SMP dan SMA. Ya, padahal bukan secara mayoritas tidak menggunakan jilbab. Saya termasuk yang tidak ketat terhadap jilbab. Ya. Jadi kebetulan orang tua saya, ibu saya dari tambak beras ya, dari Jombang. Dan kami kalau tiap tahun halal setiap tahun pasti kami ke Jombang. Dan kami mengunjungi saudara-saudara itu semua di pesantren. Itu kami oleh orang tua tidak diwajibkan mengenakan jilbab, dan kadang saya memakai jilbab beserta kakak-kakak saya yang bawah. Kadang juga tidak. Ya. Pada suatu ketika saya mungkin waktu itu, tapi sekarang dia tidak terlepas. Waktu itu saya juga melepas jilbab juga, tapi kadang juga memakainya. Dan saya yakin orang tua saya pasti tahu ya, kewajiban mengenakan jilbab dalam Al-Quran itu. Tapi kenapa itu tidak diterapkan kepada anak-anaknya ya, secara ketat? Saya ingat mungkin Gus Dur pernah menulis tentang jilbab ini ya. Jadi aku mungkin bisa menjelaskan soal jilbab ya. Dalam tradisi Arab itu dia tradisi Arab yang kemudian dilegalkan. Saya kira pelegalan di dalam ayat suci dalam Quran itu apakah kemudian memang ada semacam dispensasi? Apakah wajib secara ketat dan dalam perjalanannya kami sebagai muslimah harus mengenakan jilbab? Apakah ada kelonggaran-kelonggaran sebagai muslimah ketika kita mengenakan jilbab? Ya. Ibu saya yang di pesantren sejak kecil itu juga waktu mudanya mengenakan kebaya ya, pakaian Jawa di sini, mengenakan pakaian Jawa pakai jarik dan pakai kebaya itu yang bahkan belahan dadanya itu sampai segini ya. Dan itu terjadi di pesantren di Tambak Beras juga. Ya. Jadi kakek buyut saya, jadi mbahnya ibu saya itu Kiai Wahab ya, Kiai Maskullah itu, saya yakin beliau kan paham sekali ya tentang aturan berjilbab. Beliau pernah studi di Mekah. Lalu kenapa tidak mewajibkan kepada anak cucunya untuk berjilbab secara ketat? Ya. Itu yang saya alami. Maka ketika saya membaca buku Rawi ya, dia memang kekeh memutuskan diri untuk mengenakan jilbab dan tidak melepasnya sama sekali. Bahkan ketika di Amerika yang bagi saya mungkin para Saudi ya, perempuan-perempuan Saudi melepas jilbab ketika berada di luar. Ya. Saya pernah punya pengalaman ketika umroh di Bandara King Abdul Aziz bersama-sama dengan tenaga kerja wanita. Itu mereka ketika diantarkan oleh tuannya itu ya, diantarkan oleh majikannya mengenakan jilbab.
Tetapi ketika di Bandara King Abdul Aziz ramai-ramai melepaskan jilbab. Itu terjadi. Makanya saya heran, ini bagaimana budaya, ya. Jadi ketika kita berada di Arab dan harus menggunakan jilbab, tetapi ketika di luar Arab boleh menggunakan jilbab. Begitu. Jadi barangkali tadi apa ya namanya soal kelonggaran mengenakan jilbab itu, apakah memang jadi kalau dalam itu kita mengenal istilah syariat mengkoblana ya, jadi syariat umat sebelum Islam itu apa itu namanya dilegalkan karena dianggap baik mengenakan jilbab itu dianggap baik, lalu dilegalkan di dalam Al-Quran itu. Apakah ada sisi-sisi di mana kita diberi dispensasi nggak harus kok mengenakan jilbab karena itu tradisi Arab yang dilegalkan dan itu memang baik. Jadi bagi warga negara di luar Arab misalnya yang pakaian tradisinya itu mengenakan kebaya barangkali boleh, itu kan sama juga dengan tradisi yang oleh masyarakat setempat, misalnya kebaya itu dianggap baik, maka orang yang mengenakan kebaya juga pasti baik. Terima kasih. Ya, masih ada pertanyaan? Oh, bentar, harus banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi teringat uang dolar itu, judulnya itu uang dolar 100 dolar itu kan ada kata-kata itu. Jadi, nah jangan-jangan God di situ bukan Tuhan tapi uang. Jadi lepas dari simbol-simbol agama, saya cuma ingin ada perbandingan saja. Karena setiap saya cari uang dolar ketemunya tulisan itu. Ini simbol uang atau simbol Tuhan? Saya ragu. Yang kedua, jilbab atau hijab sebagai simbol dari spiritual agama. Kok saya jadi ragu atau hampa ketika saya lama tinggal di Arab atau di negara Arab, sudah Saudi misalnya. Karena di sana jilbab itu tanpa nilai dan tanpa makna, tanpa pesan apapun kecuali undang-undang negara. Karena itu saya kalau tidak salah mendapatkan kata-kata jilbab kerudung itu hanya ada di dalam apa jilbab bukan hijab, bisa menunjukkan makna hijab dan jilbab. Jilbab kalau dalam asal usul bahasa banyak sekali. Salah satunya adalah kepantasan, artinya jalabah cepat dibuka di Ibnu Mandur itu kepantasan, kepatutan. Jadi yang penting patut, pantas, tidak pakai kerudung, yang penting pantas. Jadi orang-orang Jawa dulu kiai-kiai saya buka lama itu yang penting pantas. Jadi, nah ini pula saya siap dalam penafsiran jilbab itu kepantasan. Anak-anaknya nggak ada yang pakai kerudung seperti itu. Jadi apalagi kalau kita benturkan dengan di Arab, sama saja tidak ada nilai. Bahkan saya ketika masuk Arab Saudi begitu pengalaman agama saya hilang di sana. Betul-betul paradok, iya, betul-betul paradok. Ini pengalaman saya. Jadi lebih baik ruhiyah kita itu di dalam gitu. Kalau hanya kita berdebat soal dohir itu kok terasa hampa ya. Terima kasih. Ini memang akan terus kan jadi polemik kalau kita bicarakan tentang berbeda pendapat tentang jilbab. Betul. Pengalaman kawan saya ini itu sangat menarik saya kira kan, menarik. Tetapi dalam konteks dalam konteks keseluruhan postur buku Integritas ini, saya kira ada makna tersendiri yang harus kita apresiasi. Bagaimana Mbak Ranti mempertahankan sebuah prinsip dari pengalaman keberagamaannya secara personal kan. Itu pada titik itu saya kira ada ruang yang harus kita apresiasi gitu. Saya kira mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Sudah tidak ada lagi. Mas sebagai ini aja ya, sebagai mungkin penutup ya, kalau tidak ada pertanyaan yang lainnya, bahwa hijab itu buat saya adalah satu hal yang menurut apa yang saya ketahui ya, saya ini kan juga bukan seorang alim ulama gitu ya. Cuman dari sedikit yang saya ketahui dari yang diajarkan oleh guru agama saya sejak masih remaja, bahwa itu adalah suatu kewajiban, kemudian diberikan beberapa dalilnya,
dan saya mengimaninya buat saya sendiri gitu. Kemudian dengan bekal ini dalam rangka untuk mentaati Allah gitu ya, saya berusaha mempertahankan ini untuk menunjukkan pada Allah gitu ya, bahwa saya benar-benar ingin mempersembahkan yang terbaik bagi dia gitu. Dan kemudian akhirnya buat saya pribadi gitu ya, dan ini tidak berlaku pada siapapun juga gitu ya, tergantung dengan pengalaman masing-masing. Hijab ini atau jilbab ini, apapun yang mau dikatakan orang, nama, arti, dan kosakata dan sebagainya, buat saya memang ini menjadi sebuah kendaraan gitu ya, untuk mengenal siapa diri saya, dalam rangka mengenal siapa Allah. Itu aja gitu kalau buat saya, sangat sederhana gitu ya, dan mungkin kelihatannya ini adalah suatu kekeras kepalaan atau ketidak fleksibelan gitu ya. Namun setiap langkah yang saya lakukan juga saya lakukan dengan beristikharah, dengan menimbang semuanya, dengan berdiskusi gitu ya, dengan baik para sahabat maupun para mursyid, demikian. Sehingga ketika akhirnya keputusan yang harus secara pribadi ya, harus saya ambil adalah untuk mempertahankan hijab ini, itu lebih kepada sebagai obat bagi diri saya sendiri untuk mencapai ridho Allah. Dan masing-masing kita, masing-masing jiwa mempunyai jalannya masing-masing untuk mencapai Allah. Dalam hal ini takdir saya menentukan bahwa hijablah yang kemudian sedikit membuka siapa diri saya dan siapa roh saya. Karena itu ini menjadi pertanyaan bagi kita semua yang cuma mengharapkan Allah. Karena memang banyak Tuhan-Tuhan yang lain di dunia ini. Apa kendaraan yang Allah berikan kepada masing-masing jiwa untuk mencapai dia? Sebuah pepatah sufi mengatakan bahwa jalan menuju Allah adalah sebanyak jiwa yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Yang benar semata-mata datang dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.